Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Usaha penjajah Zionis merekayasa masa depan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa tercermin upaya mereka mengubah status hukum dan realitas politik serta pendudukan melalui pembuatan undang-undang di Parlemen Zionis Knesset dan penggalian berkelanjutan. Direktur media di Yayasan Wakaf Al-Aqsa, Mahmud Abu Atta mengatakan penjajah Israel telah menggali sebanyak 40 hingga 60 galian yang saat ini terfokus di bawah pintu Silsilah, di bawah pintu Al-Mutahharah, dan di bawah pintu Al-Maghribah. Bisa jadi penggalian sampai pada kedalaman 5 meter di bawah pondasi Masjid Al-Aqsa dan panjang terowongan mencapai 3.000 meter. Demikian pernyataan Mahmud sebagaimana dikutip PIC Kamis. Berdasarkan laporan yang dirilis surat kabar Yisrael Today pada Mei 2015 lalu, disebutkan bahwa selama bulan-bulan terakhir telah dilakukan penggalian sepanjang 60 meter di sepanjang tembok barat Masjid Al-Aqsa. Hal ini menyebabkan tersingkapnya puluhan batu besar yang menjadi pondasi Masjid Al-Aqsa. Sejak tahun 1963, Zionisme Internasional telah membuat rencana untuk melaksanakan sekitar 60 penggalian di daerah Al-Aqsa dan sekitarnya, yaitu daerah yang mereka sebut Galangan Suci, yang meliputi Masjid Al-Aqsa seluas 144 hektar, Haroh Al-Muslimin, Haroh Yahudi, dan Silwan. Banyak dokumen dan kajian menunjukkan bahwa tujuan utama dari penggalian-penggalian ini adalah untuk mengikis semua bangunan Islam yang ada di daerah ini dan menggusur sebagiannya, serta menghancurkan sebagiannya lagi sampai tak tersisa apapun di Al-Quds. Meskipun penggalian-penggalian terus dilakukan, namun mereka sama sekali belum menemukan apapun sejak sinagog. Hal itu didukung oleh sebagian pakar arkeologi Yahudi sendiri, diantaranya Gedeon Avni, Ron Ireh, Yair Yakovitz, Tobias Sagir, Israel Finkelstein, Meir Bandov, dan yang lainnya. Pada tahun 1988, penggalian-penggalian bertambah menuju Masjid Al-Aqsa dari pintu Al-Gawaimah. Penjajah Zionis mengklaim mereka menemukan peninggalan era sinagog kedua, dan pada bulan Agustus tahun 1988, mereka berusaha memulai penggalian-penggalian di daerah Kampung Al-Wadi yang melekat dengan Masjid Al-Aqsa. Tujuannya adalah untuk mengkosongkan tanah dan batu dari bawah Masjid Al-Aqsa guna menciptakan ruang kosong di bawah masjid agar bisa roboh kapanpun saat terjadi gempa. Hanya saja upaya-upaya ini mendapatkan penolakan dari penjaga Masjid Al-Aqsa dan warga Al-Quds. Rencana rahasia. Pantauan Yayasan Wakaf Al-Aqsa, aktivitas penggalian terfokus di sisi barat Masjid Al-Aqsa yang diberi nama dengan istilah terowongan barat, di mana otoritas penjajah Zionis melakukan sejumlah penggalian di kedalaman tanah dan lantai di beberapa level, digali lantai di bawah lantai di daerah sekitar yang melekat dengan Masjid Al-Aqsa ke arah daerah bawah Masjid Al-Aqsa. Hal ini memperluas jaringan terowongan-terowongan yang digali di bawah Masjid Al-Aqsa dan daerah terdekat sekitarnya. Yayasan Wakaf Al-Aqsa menyatakan bahwa penggalian-penggalian ini tidak terjadi pada satu lantai saja, namun berlantai-lantai dan dari semua arah, terutama di arah timur dan di Masjid Al-Aqsa. Kedalaman setiap lantai dan lantai lain berbeda-beda, namun lebih dari 2 meter. Penggalian-penggalian ini sepanjang lebih dari 600 meter di sisi barat Masjid Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.